Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu komputer, apa saja isi di dalam komputer, apa yang perlu kita lakukan jika komputer kita rusak, komputer itu seperti apa bentuknya, dan peletakan tempat-tempat di dalam komputer itu apa saja. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video yang akan saya jelaskan setelah ini. Sebelum dimulai, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dimas Wahyu Pratama. Video ini saya tujukan untuk perkuliahan multimedia pembelajaran dan dosen pengampunya yaitu Profesor Dr. Andes Herman Dwi Sufjono. Lalu setelah ini saya akan menjelaskan apa sih itu CPU, apa saja yang ada di dalam sebuah komputer CPU, alat apa saja untuk perakitannya, part-part komponen apa saja. Nah, sebelum masuk ke dalam bagaimana cara setup, kita terlebih dahulu harus tahu part di dalam CPU komputer tersebut. Nah, akan saya jelaskan terlebih dahulu CPU. CPU itu merupakan singkatan dari Central Processing Unit, yaitu merupakan sebuah komputer yang fungsinya untuk membantu pekerjaan setiap manusia ya, untuk mempermudah kegiatan sehari-hari. Nah, lalu di sini ada part pertama yaitu mainboard. Mainboard itu berfungsi sebagai tempat di dalam CPU yang ada setiap part yang dimasukkan ke dalam sebuah mainboard itu untuk menjalankan proses agar dapat menghidupkan sebuah komputer. Nah, part di sini kita bisa masukkan prosesor, bisa masukkan RAM, VGA card dan segala macamnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan part apa saja yang akan diletakkan di dalam mainboard. Nah, yang pertama part yang akan diletakkan di sebuah mainboard yaitu RAM. Nah, di sini ada RAM. RAM itu merupakan random access memory yang berfungsi sebagai penyimpanan data sementara di dalam sebuah komputer. Nah, untuk serinya RAM itu ada DDR ya. Itu ada DDR2, DDR3, hingga DDR4 yang bisa dibilang sekarang banyak digunakan di sebuah komputer. Nah, lalu setelah itu ada prosesor. Nah, prosesor itu merupakan otak sebuah komputer ya. Nah, semakin tinggi prosesor, semakin kencang komputer itu bisa berjalan. Selanjutnya di sini ada CPU. Nah, prosesor ini ya fungsinya itu untuk mendukung kinerja, menjalankan perintah, menerima program, dan menghubungkan semua komponen komputer. Lalu setelah itu ada apa sih? Nah, di sini ada SSD atau hard disk. Nah, apa sih perbedaan SSD dan hard disk? Keduanya itu sama ya, SSD dan hard disk. Cuman yang berbeda di sini yaitu pemrosesan datanya. Di sini kita tahu bahwa SSD itu pemrosesan data yang lebih cepat dibandingkan hard disk, terutama yang menggunakan soket NVMe M2 ya. Nah, di sini versinya Samsung dan hard disknya memiliki kapasitas 2 TB. Nah, ini sudah termasuk banyak kapasitasnya dan salah satu yang tercepat ya untuk read data di dalam komputer dibandingkan dengan SSD dengan SATA ataupun hard disk. Lalu di sini ada fan. Nah, fan itu sendiri merupakan komponen yang penting ya yang ada di dalam komputer, terutama untuk mendinginkan suhu sebuah prosesor dibutuhkan fan. Di sini ada fan yang cukup besar di tengah-tengah mainboard. Nah, itu untuk mendinginkan sebuah prosesor agar komputer berjalan dengan lancar dan tidak terkendala. Setelah itu di sini ada VGA card ya.
Nah, di sini VGA card merupakan sebuah part komputer yang semakin tahun semakin tinggi harganya, dikarenakan produksi VGA card dan produksi dan konsumsi VGA card itu tidak berbanding lurus. Nah, bisa bilang konsumsi penggunaan VGA card semakin lama semakin naik, sedangkan produksinya itu tidak sejajar dengan konsumsi masyarakat. Jadi semakin lama harga VGA card juga semakin tinggi dan tinggi. Terutama kebutuhan masyarakat VGA card untuk gamer ya, sangat dibutuhkan VGA card agar game sangat lancar. Lalu ada power supply dan monitor ya di sini. Monitor itu kita tahu sendiri, jika ada komputer pasti dibutuhkan monitor agar dapat melihat layar, dapat menggunakan komputer dengan sebaik-baiknya. Lalu ada power supply. Nah, power supply itu sebuah power ya, soket power untuk menghidupkan komputer. Jika tidak ada power supply, tidak ada arus listrik yang masuk ke dalam mainboard untuk menjalankan sebuah komputer. Nah, itu dia. Lalu apa saja sih? Nah, kira-kira semua untuk setup komputer itu sudah ada ya. Terutama di sini perakitan komputer itu kita perlu casing komputer itu sangat kita perlukan, karena jika tidak ada casing, tampilan komputer sendiri tidak menarik. Nah, kira-kira semua part penting dalam sebuah komputer itu sudah ada di sini ya, sudah dijelaskan. Lalu bagaimana cara perakitan komputer tiap part itu bisa dilihat di video lain, terutama video-video perakitan komputer sudah ada banyak ya. Oke, jadi bagaimana teman-teman semua? Apakah sudah cukup mengerti dengan isi di dalam komputer? Perakitannya seperti apa? Jadi teman-teman semua bisa langsung mempraktekannya. Jika ada yang ingin membuat komputer sendiri, bisa langsung di rumah beli masing-masing hardware-nya, dimulai dari RAM-nya, hard disk, mainboard, prosesor masing-masing ya. Sudah mengerti semua kan? Jika prosesor itu juga bermacam-macam, tidak semuanya sama, dan itu soketnya juga harus disesuaikan dengan yang ada di dalam mainboard. Oke, jika sudah jelas, sudah cukup mengerti, kita semua bisa membuat komputer gaming kita masing-masing di dalam rumah kita sendiri. Oke, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.